semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap semangat menjalani aktivitas walaupun dalam keadaan seperti ini. Kelompok 6 di sini akan membahas tentang video yang berjudul Teori Atribusi Masyarakat di dalam keadaan COVID-19 saat ini. Jadi di dalam kelompok ini kita akan membahas tentang apa itu teori atribusi, deskripsi keadaan, berbagi tips, dan memberikan semangat. Langsung saja kita lihat video berikut ini. 10 tahun yang mungkin dapat dibilang tidak sebagus sebelumnya, karena dari bulan pertamanya saja dapat kita lihat di sini sudah terdapat berbagai disaster di seluruh dunia. Namun yang masih ada dan masih memanas sampai saat ini yaitu coronavirus. Namun ya syukurnya juga saat klip ini di-record, coronavirus terutama di Indonesia sudah memasuki masa new normal, yang artinya ya sudah dibuka tempat-tempat umum, sekolah dan sebagainya. Tapi kenapa kasusnya masih tetap melonjak seperti sebelumnya, bahkan hampir lebih tinggi, yang saat ini 17 Juni terkonfirmasi 40.400 kasus. Nah, kita lihat dari orang-orang yang terlebih dahulu. Dari segi psikologi sosial, pertama, mengapa kok sebagian atau ya orang-orang ini ketika diberlakukannya new normal langsung mendatangi tempat-tempat ramai yang tidak bisa mereka datangi sebelumnya, seperti yang mulai yang penting seperti bekerja itu bisa kita maklumi dan kita ketahui kenapa mereka melakukan hal tersebut. Tapi yang tidak penting ini loh, seperti contohnya bagi mereka yang pergi ke tempat-tempat wisata atau berkumpul dengan teman-teman mereka, karena ya sudah new normal begitu, mungkin pikiran mereka seperti itu. Namun new normal yang hanya label ini atau kondisi sementara, namun pada faktanya masih tetap berbahaya virusnya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mungkin pertama, karena lingkungan mereka, orang-orang terdekat mereka itu mengajak atau mempengaruhi mereka bahwa ya sudahlah, kita kan sudah new normal, itu sudah lama berkuarantain juga, jadi mungkin sudah aman begitu, karena pemerintah juga mereka kan bisa melihat pendapat dari yang lebih memandang pemerintah lebih akurat, yang maksudnya memandang pemerintah sebagai sumber yang sangat akurat gitu ya begitu ya. Jadi mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak patut dilakukan pada masa pandemi seperti saat ini. Dan juga walaupun sudah ditentukan protokol kesehatan seperti yang sepele, contohnya seperti memakai masker, namun masih ada juga mereka ini yang tidak memakai masker karena alasannya itu mungkin pertama sesak atau panas atau susah bernafas, atau mungkin ada juga yang berpikir bahwa menggunakan masker itu tidak trendy. Ya itu ada. Walaupun ini untuk kesehatan, ya untuk saat ini keadaan di Indonesia dan sekitarnya seperti itu, jadi sudah new normal, tapi masih banyak kasus dan orang-orang melakukan ini karena lingkungan, juga karena deklarasi pemerintah dan sebagainya. Akan memberikan beberapa tips dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer saat kita keluar rumah. Selanjutnya yaitu hindari keramaian. Jika memang kita tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, lebih baik kita di rumah saja. Seandainya pun ada kepentingan yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, gunakanlah masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu menjaga pola hidup yang sehat. Dalam keadaan seperti ini sangat penting dalam menjaga pola makan maupun pola tidur kita. Makanlah buah-buahan yang sehat dan juga sayur-sayuran, serta jangan lupa minum vitamin untuk menjaga imun tubuh kita. Selanjutnya yaitu jika kita sakit lebih baik di rumah saja.
jangan keluar rumah. Jika memang keluar rumah, gunakan masker. Karena orang yang sakit sangat rentan terhadap virus-virus apapun. Dalam keadaan pandemi seperti ini, kita seringkali menjumpai tingkah laku orang yang berbeda-beda. Kita dapat menyimpulkan mengapa orang tersebut melakukan hal itu. Misalnya saja saat kita melihat orang menggunakan masker, kita dapat menyimpulkan mengapa orang tersebut menggunakan masker karena kita juga mempunyai alasan mengapa kita menggunakan masker. Itulah beberapa tips dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, ini yang sedang terjadi di dunia memberikan kekhawatiran dan kecemasan tersendiri akan hari esok. Namun, rasa yang disinyalir dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat meningkatkan resiko terkena virus corona. Untuk meredam kekhawatiran, mulailah berpikir positif agar imun tidak menurun karena banyaknya pikiran yang negatif. Untuk mencegah tertularnya virus corona, mari kita selalu menjaga diri kita dengan baik. Dengan istirahat yang cukup, olahraga minimal 30 menit per hari, berjaga jarak dengan orang lain ketika berkerumun dengan orang banyak, selalu mencuci tangan ketika sedang memegang fasilitas umum, memakai masker jika berpergian, menghindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut, serta tangan dengan keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Selain itu, kamu juga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus ini. Kita harus menekan angka kenaikan agar semua bisa kembali menjadi normal seperti dahulu sebelum pandemi corona ini menyebar di Indonesia. Sekian dari saya. Jadi atribusi sosial, menurut Robert Albaron dan John Barnett, menyebutkan bahwa atribusi sosial adalah proses penyimpulan motif, maksud, dan karakteristik pada orang lain dengan melihat pada perilakunya. Pada umumnya, teori atribusi menekankan pada bagaimana setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang akan berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu dan memberikan penyebab bagi perilaku. Terkait hal ini, Heider menyatakan bahwa orang dapat melakukan dua atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah inferensi yang dibuat oleh seseorang tentang sikap, karakter, atau pribadi seseorang. Sementara itu, atribusi eksternal adalah inferensi yang dibuat oleh seseorang terkait dengan situasi di mana ia berada.